Jauh sebelum Islam hadir, Nusantara bukanlah ruang kosong tanpa peradaban. Ia telah dihuni oleh masyarakat dengan sistem kepercayaan, struktur sosial, dan jaringan ekonomi yang kompleks. Namun penting dicatat, pra-Islam bukan berarti prasejarah dan juga bukan berarti masa keemasan tanpa konflik. Pada fase paling awal, masyarakat Nusantara hidup dalam sistem berburu dan meramu, lalu berkembang ke bercocok tanam. Dan kepercayaan animisme dan dinamisme memuja roh leluhur juga alam. Lalu bagaimana sebenarnya Islam ini masuk ke Nusantara hingga menjadi agama yang paling banyak dianut oleh masyarakatnya hingga kini? Mari kita simak video berikut ini. Dalam historiografi Indonesia, masuknya Islam ke Nusantara merupakan salah satu topik yang paling banyak diperdebatkan. Tidak seperti peristiwa besar lain yang memiliki tanggal dan pelaku jelas, Islamisasi di Indonesia justru dipahami melalui beragam teori yang berbeda. Munculnya lebih dari satu teori bukanlah tanda lemahnya sejarah, melainkan cerminan dari kompleksitas proses historis itu sendiri. Salah satu alasan utama munculnya banyak teori adalah keterbatasan sumber tertulis dari masyarakat Nusantara sebelum abad ke-15. Tradisi menulis belum berkembang luas, sementara banyak peristiwa penting tidak didokumentasikan secara sistematis. Akibatnya, sejarawan harus bergantung pada catatan asing seperti Arab, Tiongkok, dan Eropa. Artefak arkeologis seperti batu nisan, tradisi lisan, dan budaya. Sumber-sumber ini seringkali tidak lengkap, terpisah dan bahkan saling bertentangan, sehingga membuka ruang interpretasi yang beragam. Membincangkan pula berkenaan dengan latar belakang keislaman yang dianut oleh bangsa Indonesia, yang juga dikenal sebagai Ashabul Jawiyah atau populasi muslim yang ada di Biladil Jawi, Nusantara Indonesia, maka menurut beberapa para sejarawan, ada beberapa teori yang membahas berkenaan dengan sejak kapan bangsa ini, populasi yang ada di Biladil Jawi, ini kemudian mengenal Islam. Ada teori yang menyatakan Islam masuk ke Indonesia itu pada abad ke-11, abad ke-13, hingga abad ke-15 Miladiah. Namun juga ada beberapa teori yang justru membantah argumentasi tadi, bahwa Islam masuk ke negeri ini jauh lebih awal dari apa yang dinyatakan tadi, bahwa Islam telah sampai ke negeri ini semenjak abad pertama Hijriah atau abad-abad ke-7 Miladiah. Teori-teori ini satu sama lain sebetulnya tidak perlu untuk kita pertentangkan atau kita perdebatkan, tapi satu sama lain ini bisa saling melengkapi. Teori Gujarat adalah salah satu teori paling populer sekaligus paling problematis dalam historiografi masuknya Islam ke Nusantara. Teori ini menyatakan bahwa Islam masuk ke wilayah Nusantara, termasuk Aceh, bukan langsung dari Arab, melainkan melalui pedagang Muslim dari Gujarat, India, sekitar abad ke-13 Masehi. Teori Gujarat pertama kali dikemukakan oleh sejarawan Belanda, terutama Snoek Hurgronje dan J. Pinapel, pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Latar belakang kemunculan teori ini adalah karena ditulis dalam konteks kolonialisme Belanda, bertujuan mengklasifikasikan dan mengontrol masyarakat Muslim, dan berangkat dari sudut pandang orientalisme Belanda. Artinya, teori ini lahir bukan hanya dari riset akademik, tetapi juga kepentingan politik pengetahuan. Salah satu argumen penting dalam perdebatan tentang masuknya Islam ke Nusantara adalah adanya kesamaan mazhab antara Muslim di Indonesia dengan komunitas Muslim di Gujarat, India. Kesamaan ini sering dijadikan bukti bahwa Gujarat berperan sebagai jalur utama penyebaran Islam ke Nusantara. Fakta bahwa mayoritas Muslim Nusantara menganut mazhab Syafi'i ini menjadi perhatian para sejarawan, karena mazhab Syafi'i juga berkembang luas di wilayah pesisir Gujarat, Malabar, dan pantai barat India sejak abad pertengahan,
yang sering kali dikutip oleh para guru-guru ataupun para dosen sejarah di negeri ini, bahwa mereka menyatakan bahwa Islam masuk ke negeri kita ini, ke Indonesia, itu didasarkan kepada keberadaan kota pelabuhan Gujarat yang ada di Hindia bagian barat. Di situ kemudian dikatakan bahwa Gujarat ini merupakan titik awal ya perkembangan dan pertumbuhan Islam yang masuk ke negeri kita, dengan keberadaan dan kesamaan anutan terkait dengan amaliyah ritual atau amaliyah berkenaan dengan ubudiyah atau ibadah, dan dalam konteks berkenaan dengan pemahaman ya bermazhab, bahwa mazhab yang paling banyak dianut oleh populasi muslim yang ada di negeri kita di Indonesia hari ini adalah mazhab Syafi'i, yang ternyata kalau ditulis lebih lanjut itu juga ya banyak dianut oleh muslimin yang ada di wilayah Gujarat hari ini ataupun di wilayah Hindia bagian barat hingga Hindia bagian utara, ya, yang kita ketahui juga sebagai bagian dari provinsi Uttar Pradesh hari ini. Ini yang kemudian dinyatakan oleh Sir Christian Snow-Kugronya dan juga J. Pisnepal, bahwa Islam yang dianut oleh muslimin Indonesia hari ini ya tiada berbeda dengan muslimin yang ada di India. Bahwa Islam masuk ke negeri kita, ke Indonesia, di Nusantara, atau dulu dikenal juga sebagai Biladil Jawi, sekira abad ke-11 hingga abad ke-15 Masehi, ya, atau ya 11 hingga abad ke-13 Miladiyah. Makam Fatimah binti Maimun merupakan salah satu temuan arkeologis terpenting dalam kajian sejarah awal Islam di Nusantara. Terletak di Leren, Gresik, Jawa Timur, makam ini sering disebut sebagai bukti tertua kehadiran Islam di Jawa. Makam tersebut berbentuk jirat batu dengan nisan bertuliskan aksara Arab. Secara fisik, makam ini terpisah dari kompleks pemakaman Islam besar, menunjukkan bahwa ia kemungkinan berasal dari fase awal kehadiran komunitas Muslim di wilayah tersebut. Penemuan dan kajian atas makam ini telah mempengaruhi lahirnya berbagai teori mengenai masuknya Islam ke Indonesia, terutama dalam perdebatan historiografi antara teori Gujarat dan teori Arab. Membincangkan berkenaan dengan teori Gujarat tadi, bahwa Islam telah sampai ke negeri ini semenjak abad ke-11 hingga abad ke-13, pembuktiannya seperti yang dinyatakan oleh J. Pisnepal, bahwa pada saat ditemukan ya komplek pemakaman ya Muslim pertama yang ada di Pulau Jawa, khususnya yang ada di kawasan Leran, Gresik, Jawa Timur, dengan ditemukannya komplek makam ya Fatimah binti Maimun. Ya, jadi komplek pemakaman Fatimah binti Maimun itu setelah diperiksa, diteliti tarikh ataupun penanggalan dari inskripsi, dari berita batu nisannya, terungkap bahwasanya sosok Fatimah binti Maimun ini wafat pada tahun 1082 Miladiyah atau abad ke-11 Masehi. Maka dalam hal ini kemudian J. Pisnepal ini menyatakan bahwa ya Islam telah sampai di Gresik, di Leran, di Jawa Dwipa Pulau Jawa itu pada abad ke-11. Islam telah sampai dan dianut oleh bumi putra Ashabul Jawiyah yang ada di Pulau Jawa ini pada abad ke-11, lebih tepatnya pada saat dimana Fatimah binti Maimun ini wafat pada tahun 1082 Miladiyah atau abad ke-11 Masehi. Melalui kajian epigrafi dan observasi lapangan, Snow-Kugronya memberikan kontribusi signifikan dalam merekonstruksi sejarah awal Islam di Nusantara, meskipun karyanya tidak lepas dari kepentingan kolonial dan bias ilmiah zamannya. Kompleks pemakaman Kesultanan Samudra Pasai merupakan salah satu situs terpenting dalam sejarah Islam Nusantara. Keberadaan makam para Sultan Pasai menjadi bukti konkret tentang berdirinya negara Islam awal di Indonesia. Salah satu tokoh yang berjasa besar dalam memperkenalkan situs ini ke dunia akademik modern adalah Christian Snow-Kugronya, orientalis dan penasehat kolonial Belanda.
pendapat ini pun kemudian dikuatkan ya hasil penelitian dari sosok Sir Christian Snow Gogronje yang pernah ditugaskan oleh pemerintah kerajaan Belanda sebagai advisor atau penasehat bagi kepentingan pemerintahan kolonial Hindia Belanda yang ada di Batavia. Pada waktu itu ya Kementerian Pendidikan ya kemudian Keagamaan dan juga Kebudayaan yang dijabat oleh Hendrikus Josephus Abendanon bersama dengan gubernur militer yang juga bertugas di kawasan wilayah Aceh yaitu Jenderal ya Benedictus van Hertz yaitu kemudian berupaya untuk ya menguasai wilayah dari Kesultanan Aceh. Dan pada waktu itu kemudian ya penelitian yang dilakukan oleh advisor pemerintah kolonial saat itu yaitu Sir Christian Snow Gogronje berupaya untuk mencari tahu berkenaan dengan latar belakang dari masyarakat Aceh yang begitu gigih ya berani menentang kolonial Belanda. Makanya hasil penelitian itu kemudian disebutkan dalam beberapa narasi sejarah. Sir Christian Snow Gogronje itu sampai memasuki berbagai pelosok yang ada di wilayah Nangro Aceh Darussalam, dan pada saat meneliti berkenaan dengan sejarah awal kapan adanya kerajaan Islam yang ada di wilayah Aceh ya disebutkan bahwa Gogronje ini menemukan komplek pemakaman penguasa pertama dari Samudra Pasai, yaitu apa? Sosok yang diketahui sebagai Raja Merah Silu yang juga dikenang sebagai Sultan Malikus Saleh. Maka kemudian ketika meneliti komplek pemakaman dari Raja Merah Silu ataupun komplek pemakaman Sultan Malikus Saleh, ditemukan titi mangsa kapan beliau ini kemudian berkuasa dan kapan kemudian beliau ini wafat. Beliau disebutkan ini berkuasa sekira tahun 1267 dan beliau wafat itu pada sekira ya 1297. 30 tahun kekuasaan dari Raja Merah Silu di wilayah Samudra Pasai. Maka kemudian dengan pedenya Sir Christian Snow Gogronje menyatakan bahwa Islam telah dianut oleh masyarakat Aceh. Islam telah menjadi bagian terpenting dari ya pemerintahan kekuasaan Kesultanan Aceh yang diwakili oleh keberadaan Kerajaan Islam Samudra Pasai itu pada abad ke-13 atau masa kekuasaan dari Merah Silu Sultan Malikus Saleh dari tahun 1267 hingga tahun 1297. Maka di abad 13 itulah Islam telah menjadi panutan kehidupan, telah menjadi ageman, telah menjadi sesuatu yang diterapkan dalam kekuasaan yang ada di wilayah Aceh. Dan titi mangsa tahun 1297 1297 itu merupakan abad ke-13 Masehi. Maka dalam hal ini kemudian kajian penelitian yang dinyatakan oleh Christian Snow Gogronje itu mengikuti sekaligus juga menguatkan argumentasi dari pendahulunya yaitu J.P. Snapple yang menyatakan Islam telah dianut oleh bangsa Indonesia khususnya yang ada di Leran Gresik Jawa Timur di Pulau Jawa pada abad ke-11, dan Christian Snow Gogronje menguatkan justru dengan keberadaan ditemukannya komplek pemakaman Merah Silu atau ya Malikus Saleh pada abad ke-13. Makanya kemudian setelah diteliti, dikaji bagaimana corak dan juga ya bentuk ya keberadaan dari batu nisan ya dua makam tokoh Islam yang ada di Leran Gresik Jawa Timur dan juga yang ada di wilayah Nangro Aceh Darussalam, ternyata bentuk batu nisan dari dua makam tadi, coraknya, ukirannya secara arkeologis begitu ya, ini ternyata menyerupai bentuk nisan makam-makam para raja penguasa yang ada di wilayah Hindia, khususnya yang ada di Gujarat. Makanya kemudian dikatakan ya oleh J.P. Snapple dan juga berikutnya oleh Christian Snow Gogronje bahwa Islam masuk melalui keberadaan Gujarat. Maka teori Islamisasi yang pertama yang paling populer yang juga dianut ya oleh ya para peneliti ahli dari para sejarawan barat tadi bahwa Islam masuk ke Indonesia didasarkan kepada keberadaan kota pelabuhan Gujarat yang ada di wilayah Hindia, pesisir barat wilayah Hindia hari ini.
Dalam teori Gujarat, Islamisasi Nusantara dipahami sebagai proses yang melalui jaringan perdagangan, komunitas muslim perantau dan institusi pendidikan agama sederhana. Salah satu metode penting yang sering dikaitkan dengan fase awal Islamisasi ini adalah pola pendidikan berbasis pesantren, meskipun bentuknya masih sangat awal dan belum terlembaga seperti pesantren modern. Pesantren dalam konteks ini tidak dipahami sebagai institusi formal, melainkan sebagai ruang belajar Islam yang tumbuh sekitar pelabuhan, permukiman pedagang dan pusat komunitas muslim. Para pedagang muslim sering merangkap sebagai guru agama. Mereka bukan ulama besar, tetapi memiliki pengetahuan dasar Islam yang cukup untuk mengajarkan masyarakat lokal. Beberapa di antaranya kemudian berkembang menjadi tokoh agama lokal yang dihormati, membina murid dan membentuk jaringan pendidikan yang berkelanjutan. Murid-murid inilah yang kelak menyebarkan Islam ke pedalaman. Membincangkan berkenaan dengan Islamisasi yang ada, tentu kan tidak ujug-ujug, tidak tiba-tiba, tidak mendadak ketika Islam dibawa, dianut, dan juga didakwahkan langsung diterima. Tidak seperti itu. Tentu ada proses yang kemudian berlangsung sekian waktu, sekian lama hingga kemudian Islam ini bisa diterima. Tentu ketika Islam didakwahkan, ini bukan hanya sekadar disampaikan, tapi juga diajarkan. Nah, bentuk pengajaran ini kemudian perlu kita ketahui lebih lanjut bagaimana Islam diajarkan, bagaimana Islam diaktualisasikan, bagaimana Islam akhirnya menjadi sesuatu yang menarik, sesuatu yang akhirnya dikagumi, sesuatu yang akhirnya kemudian bahkan dicintai dan disayangi, karena Islam menjadi anutan kehidupan, bahkan akhirnya menjadi jati diri bangsa Indonesia. Nah, dalam hal ini kemudian ternyata baik itu adalah sosok Fatimah binti Maimun, kemudian juga yang ada di Aceh itu Merah Silu, ini kemudian mereka menerima Islam, kemudian juga ikut menegakkan Islam, bahkan kemudian Merah Silu menjadi sosok raja penguasa. Tentu setelah memahami Islam dengan baik dan benar, dan pada saat dimana mereka bisa memahami Islam dengan baik dan benar, tentu ada bentuk pengajaran yang disampaikan oleh siapa? Oleh guru-gurunya. Dan dalam hal ini kemudian kita bisa mengetahui keberadaan amaliyah dakwah yang diperjuangkan, baik itu yang ada di Pulau Jawa ataupun yang ada di Sumatera atau Samatirah, orang-orang Arab menyebutkan demikian, khususnya yang ada di Nangro, Aceh Darussalam. Maka kalau yang ada di Pulau Jawa, kita mengenal istilah pesantrian atau pesantren, yang ternyata awalnya ini dari bentukan kata cantrik dalam bahasa Sanskerta atau bahasa-bahasa yang biasa dipakai oleh para kubu, para brahmana, ketika apa? Ketika mereka menjadi para guru yang diikuti oleh para muridnya. Para muridnya itu yang kemudian dikenal sebagai para cantrik. Dari konsepsi bahasa Sanskrit, cantrik inilah maka berikutnya mendapatkan pengertian yang lebih baik pada saat dimana Islamisasi berlangsung. Para cantrik itu kemudian dikenal sebagai para santri, tempat berkumpul berhimpunnya mereka mendapatkan pendidikan Islam disebut sebagai pasantrian, atau kita mengenai sebagai pesantren saat ini. Nah, bagaimana kemudian yang ada di Aceh? Kalau yang ada di Aceh, ini kita mungkin mengenal istilah dayah gitu ya. Dayah itu adalah nama lain dari keberadaan seperti layaknya pesantren yang ada di Pulau Jawa. Dayah itu seperti layaknya majelis ilmu atau madrasah. Madrasah itu bentukan dari tempat berhimpun dan berkumpulnya para darwis, atau mereka yang kemudian juga dikenal sebagai para daris, yang mendaras kitab, yang mengkaji kitab untuk memahami Al-Quranul Karim, yang juga disebut sebagai Kitabullah, kitab yang turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dayah itu adalah bentukan kata lain dari madrasah, atau dalam hal ini tempat mengkaji ilmu. Makanya sering kemudian kita mengenal istilah madrasatul ilm, atau tempat kita mendaras ilmu, mengkaji ilmu untuk memahami, mengkaji berkenaan dengan ilmu-ilmu Islam yang diajarkan di tempat yang dikenal oleh masyarakat Aceh sebagai dayah tadi. Nusantara sebelum Islam bukan wilayah kosong, melainkan telah memiliki sistem kepercayaan,
struktur sosial dan jaringan ekonomi yang kompleks. Karena itu, Islam tidak datang ke ruang hampa, tetapi berinteraksi, bernegosiasi dan beradaptasi dengan realitas lokal yang sudah ada. Perdebatan mengenai teori masuknya Islam ke Nusantara muncul terutama karena keterbatasan sumber tertulis lokal dan bergantungnya kajian sejarah pada catatan asing, artefak arkeologis, dan tradisi lisan. Teori Gujarat sebagai salah satu teori paling berpengaruh memberikan penekanan pada peran pedagang Muslim India dalam penyebaran Islam sejak abad ke-13. Namun, teori Gujarat tidak dapat dilepaskan dari konteks kemunculannya. Ia lahir dalam iklim kolonial dan orientalisme Belanda, yang menjadikan pengetahuan tentang Islam sebagai alat klasifikasi dan kontrol. Pada akhirnya, teori Gujarat sebaiknya dipahami bukan sebagai kebenaran tunggal, melainkan sebagai salah satu potongan dalam mosaik besar sejarah Islam Nusantara. Islamisasi di Nusantara lebih tepat dilihat sebagai proses multijalur, bertahap, dan kompleks. Maka dari itu, Ruang Sejarah akan memaparkan beberapa teori lain terkait dengan sejarah masuknya Islam di Nusantara atau fase awal Islamisasi Nusantara dalam konten video selanjutnya.